Akan terlebih dahulu, aku Sharon, dan di sini aku akan membantu teman-teman untuk membahas mengenai soal UTS Statistika tahun lalu ya. Oke. Sebelumnya aku juga mau kasih tahu ke teman-teman semua kalau jika ada yang ini nih, yang nanya, tapi di luar dari pembahasan yang akan kita bahas nih soalnya, itu mohon maaf banget kalau misalnya aku belum bisa jawab secara langsung, karena aku hanya menyiapkan jawaban dari soal UTS sebelumnya, gitu ya. Kan juga aku belajar ini tahun lalu gitu ya, jadi takutnya agak-agak lupa gitu. Oke, mohon pengertiannya ya teman-teman. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin aku akan langsung share screen aja ya. Oh ya, ini suara aku kedengeran kan ya? Kedengeran sih. Kedengeran, Kak. Oke, oke. Iya, apakah share screen-nya sudah terlihat? Udah, Ci. Oke, thank you. Oh ya, nanti kalau misalnya untuk pembahasannya nih, misalnya teman-teman ada yang bingung, atau misalnya kalau aku kecepatan, langsung kasih tahu aja ya. Nah, sekarang kita langsung lihat aja nih soal UTS-nya, ini sudah di-share oleh Iqbal, itu di file Teams-nya. Nah, ini yang soal UTS Statistika 2 ya. Kita coba lihat. Aduh, ini. Oke, di sini. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya. Ini nggak bisa. Oke. Nah, untuk soal UTS-nya biasanya nih ada 4 soal untuk yang tahun lalu. Nah, di sini aku diminta untuk membahas 3 soal aja. Ya, tapi tenang ya teman-teman, di sini aku udah pilih soal yang konsep jawabannya ini agak berbeda nih satu sama lain. Jadi, untuk satu soal yang tidak aku pilih ini lumayan mirip dengan soal lainnya. Iya, jadi nanti akan aku pilih nih untuk soal yang aku bahas ini adalah soal yang nomor 1, kemudian soal nomor 3, dan juga soal nomor 4. Nah, yang aku tahu untuk materi UTS Statistika 2 ini kan membahas 2 materi ya. Yang pertama itu pendugaan interval, dan yang kedua ini pengujian hipotesis. Nah, nanti kita akan langsung lihat aja nih, untuk soal yang mana sih yang materi pendugaan interval atau hipotesis ya. Oke. Nah, kita langsung masuk aja kalau gitu ke pembahasan soalnya. Sip. Untuk ini kelihatan share screen-nya? Kelihatan sih. Oke, ini PPT ya, kelihatan ya berarti. Sip. Kita langsung masuk aja nih. Nah, ini aku ingin mengingatkan kembali aja kalau untuk materi UTS ini kan teman-teman ada belajar pendugaan interval ya, seperti yang aku sebutkan. Nah, di situ kan ada banyak lambang ya teman-teman. Nah, di sini aku mau mengingatkan aja kalau lambang variabel di sini ada perbedaan antara populasi dengan sampel. Nah, teman-teman mungkin udah tahu ya kalau untuk populasi itu secara keseluruhan, sedangkan untuk sampel itu adalah bagian kecilnya dari populasi, gitu ya. Nah, untuk variabelnya sendiri walaupun sama, itu lambangnya berbeda. Nah, misalnya nih, untuk rata-rata itu untuk populasi menggunakan lambang mu, lalu untuk sampel menggunakan lambang X-bar. Kemudian untuk deviasi standar, populasi menggunakan lambang sigma, dan untuk sampel menggunakan lambang S kapital. Lalu untuk proporsi atau persentase, itu populasi menggunakan P kapital, dan untuk sampel menggunakan P hat atau P topi. Dan yang terakhir itu adalah jumlah data. Nah, untuk populasi menggunakan N kapital, dan untuk sampel ini menggunakan N kecil. Gitu ya. Nah, sekarang kita bisa langsung masuk aja ke pembahasan soal nomor 1. Nah, di sini akan aku coba bacakan.
Nomor 1, menurut laporan penelitian Traffic Center, jumlah kendaraan yang melalui suatu kota sebanyak 250 kendaraan per jam. Seorang peneliti akan menguji kebenaran laporan tersebut selama beberapa hari, kemudian mencatat jumlah kendaraan yang melalui kota A setiap jam. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini disediakan ya, ada angka sampelnya. Kemudian, dengan tingkat kesalahan 5%, maka Anda diminta untuk yang pertama, menguji apakah jumlah kendaraan yang melalui kota tersebut kurang dari 250 per jamnya. Lalu yang B, mencari estimasi interval dari rata-rata jumlah mobil yang melintas kota A setiap jamnya dengan uji P-value dan critical value. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan jawabannya. Ini aku coba geser. Oke. Nah, seperti biasanya nih, kalau kita bahas kasus, itu pasti kita akan mengidentifikasi dulu nih informasi yang kita ketahui dari soal. Nah, sama seperti yang sekarang, kita identifikasi terlebih dahulu ya apa yang kita ketahui. Nah, yang pertama itu adalah banyaknya data sampel. Nah, yang dilambangkan dengan N kecil. Nah, banyaknya data ini berarti ada 8 ya, teman-teman. Ada dari 150 sampai 270, ini totalnya ada 8 angka atau 8 data gitu ya. Nah, kemudian kita juga perlu menghitung yang namanya X-bar atau rata-rata sampel. Nah, kenapa kita menghitung rata-rata sampel? Karena kalau teman-teman perhatikan di soal itu disebutkan jumlah kendaraan yang melalui suatu kota sebanyak 250 kendaraan per jam. Nah, ini sama aja dengan rata-rata jumlah kendaraan yang melalui suatu kota itu ada 250 kendaraan gitu ya. Nah, berarti kita udah tahu rata-rata populasinya itu adalah 250. Nah, kalau misalnya udah diketahui nih, ternyata di soal kita tahunya rata-rata. Nah, berarti dengan sampel yang kita punya, kita juga harus menghitung rata-ratanya gitu. Nah, kita bisa menghitung untuk X-bar-nya itu berarti kita jumlahkan semua datanya, lalu kita bagi dengan banyaknya data sampel. Maka didapat 270,625. Itu. Oke, selanjutnya kita juga mengidentifikasi, ini cukup penting ya teman-teman, karena ini akan mempengaruhi rumus nantinya. Nah, kita melihat apakah di sini ada keterangan standar deviasinya atau tidak. Nah, kalau kalian lihat di sini tidak disebutkan ya untuk standar deviasinya atau sigmanya, otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa untuk soal ini itu tidak diketahui standar deviasinya. Nah, biasanya kalau diketahui nanti dikasih tahu kok secara gamblang gitu ya, standar deviasi untuk soal ini ada berapa gitu angkanya. Oke, nah selanjutnya kita lihat di sini itu ada tingkat kesalahan 5%. Nah, ini adalah alfa. Lalu kita juga perlu menghitung tingkat keyakinan. Nah, tingkat keyakinan ini didapat dari 100% dikurang alfa, maka kita dapat 95%. Nah, ini fungsinya nanti untuk ketika kita membuat kesimpulan. Gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman? Atau ada yang bingung? Oke, berarti sudah jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk nih untuk menjawab soal 1A. Nah, soal 1A ini diminta menguji apakah jumlah kendaraan yang melalui kota tersebut kurang dari 250 per jamnya. Oke, karena di soal ini udah ada kata kuncinya nih. Yang pertama adalah menguji. Lalu yang kedua, kita juga diberikan pernyataan. Kita harus menguji pernyataan ini. Nah, otomatis teman-teman menggunakan materi pengujian hipotesis ya. Jadi kita diminta untuk melakukan pengujian hipotesis pada soal yang pertama ini. Oke, nah sekarang kita lihat kita memiliki informasi berikut ya dari soal. Kemudian untuk pengujian hipotesis, tahapan pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan H0 atau hipotesis awal dan juga hipotesis alternatif atau HA. Nah, untuk menentukan hipotesis alternatif ini cukup mudah, teman-teman bisa langsung lihat aja di soal. Ya, pernyataannya kan jumlah kendaraan yang melalui kota tersebut kurang dari 250 per jamnya.
otomatis kita bisa simpulkan bahwa rata-rata populasi ya keseluruhan di kota tersebut kurang dari 250 per jamnya. Nah, untuk hipotesis awal ini biasanya menggunakan kurang dari, lebih dari, dan tidak sama dengan, gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang untuk sama dengan, itu pasti untuk H0 atau hipotesis awal. Jadi yang ada unsur sama dengannya itu hipotesis awal, gitu ya. Nah, berarti teman-teman udah tahu nih, hipotesis alternatifnya itu adalah mu kurang dari 250 per jamnya, gitu ya. Nah, berarti untuk H0-nya ini adalah kebalikan dari H alternatif, di mana mu itu lebih besar dari atau sama dengan 250. Nah, biasanya ini kembali lagi ke dosen teman-teman semua, ada yang diminta untuk menuliskan kalimat hipotesisnya, ada juga yang tidak, gitu ya. Nah, di sini aku nggak tulis karena space-nya nggak cukup. Oke. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah membuat hipotesisnya, langkah selanjutnya adalah teman-teman mengidentifikasi lagi apakah ini merupakan pengujian satu arah atau pengujian dua arah. Nah, kenapa? Karena jika berbeda, maka akan mempengaruhi rumus dari nilai tabel untuk menghitung nilai tabelnya, gitu ya. Oke, nah sekarang kan kita bisa lihat nih, di sini udah dikasih tahu ya pengujian satu arah. Nah, kenapa kita sebut pengujian satu arah? Karena yang pertama nih, kalian bisa lihat dari alternatifnya, itu menggunakan kurang dari, atau misalnya menggunakan lebih dari, gitu ya. Nah, kalau misalnya dua arah, itu teman-teman bisa lihat hipotesisnya ini akan menjadi tidak sama dengan. Ya, H alternatifnya tidak sama dengan, dan H0-nya ini adalah sama dengan, gitu. Nah, itu untuk membedakan pengujian satu arah atau dua arah, gitu. Nah, kemudian kita lihat nih, kita bakal pakai rumus yang mana untuk menghitung nilai tabel, karena kan kita sudah tahu nih, ini menggunakan pengujian satu arah. Nah, kita juga mengidentifikasi lagi nih. Nah, kita lihat ini adalah rumus untuk mencari nilai tabel. Nah, kita sudah tahu diminta menggunakan pengujian satu arah ya. Berarti pengujian dua arahnya kita nggak perlu lihat lagi. Nah, lalu informasi yang sebelumnya kita kan tahu kalau sigma atau standar deviasinya ini tidak diketahui, otomatis kita akan menggunakan tabel T, gitu ya, dengan rumus yang ada di sini. Teman-teman kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan, di sini juga ada sih, ya. Oke, nah nanti kita akan pakai rumus nilai tabel yang ini. Nah, kita bisa langsung masukkan aja sih sebenarnya untuk nilai tabel. Nanti kita akan menggunakan tabel distribusi T, ya. Nah, ini kan rumusnya nih, T alfa N-1. Nah, alfanya kita langsung masukkan dari tingkat kesalahan, yaitu 5%, kita jadikan desimal. Kemudian N-nya kita ambil dari banyaknya data sampel, yaitu 8, lalu dikurang 1. Maka didapat T 0,057. Nah, untuk nilai ini kalian bisa lihat dari tabel distribusi T. Sebentar ya. Aku akan coba kasih lihat. Ini kita close. Sebenarnya untuk tabel juga aku sudah upload di file Teams. Nah, teman-teman bisa juga pakai nanti untuk melakukan latihan ya. Oke. Nah, ini tabel distribusi T. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Nah, ini kita bisa lihat tadi kan kita diminta mencari yang T 0,057 ya. Nah, ini udah ada jawabannya 1,895 kita dapat dari sini. Yang pertama T 0,05. Oke, berarti kita ada di kolom kedua. Kemudian untuk barisnya ini adalah 7. Ya, kita hitung dari yang N-1. Nah, itu kita bisa sebut juga degree of freedom. Gitu ya, atau derajat bebas. Nah, lalu kita temukan nih titik temunya, maka didapat nilai dari T 0,057.
Itu ya, yaitu 1,895 gitu. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai tabel, oh ya, aku lupa kasih tahu kalau untuk pengujian hipotesis ini, itu intinya kita diminta untuk membandingkan nilai tabel dengan nilai hitung atau nilai statistik. Nah, nanti kita lihat nih nilai mana yang lebih besar antara nilai tabel dengan nilai hitung atau statistik. Kalau misalnya nilai statistiknya lebih besar daripada nilai tabel, maka untuk kesimpulannya H0-nya ini akan ditolak gitu ya. Tapi nanti kita lihat aja. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai tabel, selanjutnya kita akan mencari nilai hitung atau statistik. Nah, untuk nilai hitung atau statistiknya, kita menggunakan rumus yang di sini. Oke. Nah, di sini disebutkan jika sigmanya tidak diketahui, maka rumusnya T0 sama dengan X bar dikurang mu per S X bar. Nah, S X bar ini kita belum tahu juga, maka kita bisa mencarinya dengan membagi S dengan akar N. Gitu. Nah, tapi S-nya juga kita belum ketemu ya. Nah, berarti kita juga harus hitung S-nya. Kita hitung dulu S-nya. Caranya ada 3, ya. Teman-teman bisa pilih nih maksudnya. Ada 3. Yang pertama secara manual. Kemudian yang kedua itu menggunakan kalkulator saintifik. Dan yang ketiga menggunakan Microsoft Excel. Oke. Nah, untuk yang manual, itu teman-teman bisa langsung mencarinya dengan mengakar. Ini kan XI ini adalah data sampel. Ya, misalnya sampel pertama itu adalah 150, terus sampel kedua itu adalah 375, kayak gitu ya. Nah, dan seterusnya nih teman-teman. Jadi nanti kalian akan hitung masing-masing data sampelnya. Nah, terus untuk data sampelnya tadi itu kita kurangkan dengan X bar. X barnya itu adalah 270,625 ya. Lalu kita kuadratkan hasilnya dan kita cari lagi nih yang lainnya untuk data sampel yang lain. Lalu setelah kita dapatkan semua hasilnya kita totalkan. Nah, kalau sudah kita totalkan, kita bagi dengan N-1, di mana N itu tadi ada 8 ya. 8 kurang 1 sama dengan 7. Nah, kalau sudah, kita tinggal akarin nih jawaban dari hasil perhitungan yang ada di dalam ini. Maka akan didapat angka 93,6.345. Itu ya. Nah, untuk statistika, kalian tahu ya, kalau misalnya untuk penulisan komanya ini, lebih baik taruh 4 angka belakang koma. Tapi ini kembali ke dosen kalian masing-masing. Gitu. Nah, untuk cara keduanya nih, yang menggunakan Microsoft Excel nih. Microsoft Excel ini jauh lebih mudah ya. Jadi kalian tinggal mengetik aja setiap data sampelnya satu-satu di tiap sel, jadi satu kolom. Kemudian kalian tulis formulanya di bawah sel yang data sampel nih misalnya, menggunakan formula STDEF. STDEF gitu ya. Lalu kalian blok deh range datanya, nanti didapat hasilnya sama sih dengan yang tercantum di sini nantinya. Nah, atau yang ketiga nanti yang menggunakan kalkulator saintifik. Tapi ini aku kayaknya nggak kasih tunjuk ya, soalnya agak ribet gitu. Oke, nah berarti kita sudah dapat nih untuk S-nya itu adalah 93,6345. Nah, kalau udah dapat, kita bisa menghitung SX bar. SX barnya itu berarti kita tinggal masukkan untuk S-nya, yang tadi kita sudah hitung, kita bagi dengan akar N, ya, atau 8. Maka kita dapat untuk SX barnya adalah 33,1048. Oke, nah setelah kita mendapatkan SX barnya, berarti kita bisa nih menghitung untuk T0-nya atau T hitung, gitu ya. Nah, berarti kita tinggal masukkan datanya untuk X barnya itu adalah 270 ya, 625. Kemudian kita kurang dengan mu. Nah, mu-nya ini kita ambil dari sini, teman-teman ya. Oke, lalu kita bagi dengan SX bar.
SX bar tadi kita sudah hitung 33,1048, maka kita dapat T hitung atau statistik T-nya ini adalah 0,6230 gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, berarti sudah jelas ya. Nah, berarti kita bisa lanjut. Nah, sekarang kita akan menentukan atau menarik kesimpulan dari perhitungan atau perbandingan antara nilai hitung dengan juga nilai tabelnya. Nah, ini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama ini menggunakan critical value. Nah, untuk critical value biasanya kita akan membuat gambar grafik seperti ini. Ya. Kemudian kita taruh nih, yang pertama kita taruh nilai tabel, yaitu 1,895. Ini akan menjadi batasan untuk menentukan area apakah H0 ditolak atau H0 tidak ditolak. Gitu. Nah, seperti yang aku sebutkan, kalau misalnya nilai hitungnya lebih besar, berarti dia ada di area sini ya. Ada di sebelah kanannya si nilai tabel. Nah, ini udah masuk area H0 ditolak. Gitu. Kalau misalnya dia di sebelah kiri, nah kebetulan untuk yang kasus ini memang di sebelah kiri, yaitu 0,6230, berarti lebih kecil ya daripada 1,895, maka ini masuk ke area H0 tidak ditolak. Nah, berarti kesimpulan yang bisa kita ambil adalah H0-nya tidak ditolak. Berarti kita akan memakai pernyataan H0 ini, kita akan menerimanya gitu. Nah, jadi H0 tidak ditolak, maka jumlah kendaraan yang melalui suatu kota itu lebih dari sama dengan 250 per jamnya dengan tingkat keyakinan 95%. Gitu. Oke, kalau sudah kita lanjut untuk cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini menggunakan p-value. Nah, untuk p-value ini kita udah tidak membutuhkan nilai tabel, tetapi kita memakai nilai hitung. Nah, di sini kita akan membuat menaruh nilai hitungnya sebagai batasan. Kemudian kita cari nih nilai p-value-nya di sebelah sini. Nah, kita kembali lagi ya ke tabel distribusi T untuk mencari nilai p-value. Nah, jadi nilai p-value ini kita bisa lihat dari tabel yang tadi kita pakai untuk mencari titik temu ya. Nah, lalu kita cari nilai yang terdekat dari 0,6230 dengan yang degree of freedom-nya ini adalah 7. Nah, 7 ini didapat dari yang sini ya, yang N-1. Gitu. Nah, kalau kalian lihat, makin ke sini kan makin gede. Nah, berarti kita ambil yang di sebelah sini. Ya, 1,415 itu merupakan yang paling dekat dari 0,6230. Nah, tapi bukan ini yang teman-teman ambil, teman-teman akan mengambil nilai alfanya. Nah, nilai 0,1 ini adalah p-value. Nah, di sini ada ketentuannya untuk menentukan apakah H0-nya ditolak atau tidak ditolak. Kalau misalnya p-value-nya ini kurang dari sama dengan alfa, maka H0-nya itu ditolak. Nah, tapi kalau sebaliknya, maka H0-nya tidak ditolak. Nah, sekarang kita lihat nih, tadi p-value-nya 0,1 ya, kemudian alfanya 0,05, maka sudah kita dapatkan kalau p-value-nya ini lebih besar daripada alfa, yaitu 0,1 lebih besar dari 0,05. Maka ketentuannya adalah H0-nya tidak ditolak. Gitu. Jadi kesimpulannya H0 tidak ditolak, maka jumlah kendaraan yang melalui suatu kota lebih dari sama dengan 250 per jamnya dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, sebenarnya dua cara ini bisa pilih salah satu. Cuman kalau misalnya dia diminta untuk uji dua-duanya, kalian harus buat ya. Walaupun kesimpulannya sama gitu. Nah, tapi ini tergantung dosen kalian masing-masing lagi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke soal 1B. Saya masih kurang paham di yang tahun yang
kurang dari 250 itu HA apa H0-nya gimana ya Kak tentuinnya? Ini berarti menentukan hipotesisnya ya? Iya. Oke, kita lihat lagi ya di sini ya. Untuk menentukan hipotesis alternatifnya tadi, itu kalian bisa lihat dari sini. Dari soal. Di soal udah pasti dikasih tahu sih. Kalau dia diminta kurang dari 250. Gitu. Nah, kita dapat kurang darinya dari sini, kita konversikan menjadi H alternatif. Seperti itu. Kira-kira paham nggak ya? Oh, jadi yang diketahui di soal itu pasti merupakan H alternatifnya ya Kak? Betul. Oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Kak, boleh Iya. nggak diulang lagi p-value-nya dapat dari mana ya tadi? Oke, jadi untuk p-value-nya kita ambil dari tabel distribusi T yang tadi aku kasih lihat sebelumnya. Yang ini nih. Mana ya? Bentar. Aku back lagi deh. Nah, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke, nah ini aku langsung kasih lihat aja ya tabel distribusinya di sini. Nah, tadi kan untuk nilai T hitungnya itu adalah 0,6230, ya kan? Nah, lalu kita mencari nilai dari T ini yang terdekat dengan T hitung kita. Nah, tapi barisnya itu nggak sembarangan. Barisnya itu kita tentukan dari degree of freedom. Nah, degree of freedom ini kita dapat dari sini, teman-teman. Yang tadi kita sudah hitung, N-1. Yaitu 7. Gitu. Oke. Nah, berarti kita bisa lihat di sini. Ini adalah baris ketujuh ya. Kemudian kita lihat kalau misalnya makin ke sini malah makin jauh kan dengan nilai T hitung kita. Otomatis kita akan mengambil nilai yang terdekat, yaitu yang di kolom pertama. Nah, tapi bukan ini yang akan kita pakai, melainkan kita akan memakai nilai alfa dari T ini. Nah, jadi p-value-nya adalah 0,1 gitu. Apakah sudah paham atau masih bingung? Udah Kak, thank you. Oke. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ci, kalau dia sama dengan, kalau p-value sama dengan alpha, berarti dia yang tolak apa enggak? Yang ditolak. Ini, di sini kelihatan ya ketentuannya. Di sini kan kalau misalnya kurang dari sama dengan, berarti kan? Atau sama dengan. Nah, berarti kalau misalnya p-value-nya sama dengan alpha, itu masuk ke H0 ditolak. Gitu. Apakah jelas? Thank you, jelas sih. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, berarti udah nggak ada ya. Kita bisa lanjut ke soal 1B. Nah, sekarang beda lagi nih jawaban ya pertanyaannya. Di soal 1B, kita diminta untuk mencari estimasi interval dari rata-rata jumlah mobil yang melintas kota A setiap jamnya. Ya, dengan menggunakan uji p-value dan critical value. Ya, ini kita abaikan aja karena kita udah hitung ya tadi. Nah, jadi kata kuncinya ini adalah estimasi interval. Kemudian, dari rata-rata jumlah mobil yang melintas kota A setiap jamnya. Nah, berarti kita diminta mencari atau menentukan estimasi interval. Kemudian, ini dari rata-rata satu kota aja ya. Jadi kita tidak membandingkan antara rata-rata satu dengan rata-rata lain gitu. Nah, otomatis kita bisa simpulkan kita akan menggunakan rumus pendugaan interval satu rata-rata. Nah, kalau kalian tahu kan ada ya untuk pendugaan interval satu rata-rata, terus selisih dua rata-rata, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, kita menggunakan yang satu rata-rata. Karena tadi kita diminta untuk menghitung yang rata-rata kota A saja gitu ya. Kalau misalnya ada kota B, berarti kita menggunakan yang selisih dua rata-rata gitu. Oke. Nah, tadi kan kita sudah hitung nih beberapa datanya, kita bisa masukkan kembali ke yang diketahui.
Kemudian di sini aku mau kasih lihat ada 2 rumus gitu ya. Nah, teman-teman mungkin udah tahu juga. Nah, kita bakal pakai yang mana nih, ya kan? Nah, kita akan pakai yang ini, teman-teman. Kenapa? Karena definisi standarnya ini kita tidak ketahui, ya kan? Itu yang pertama. Jadi kita menggunakan rumus yang kedua. Gitu. Sedangkan kalau misalnya definisi standarnya atau sigmanya diketahui, maka kita akan menggunakan yang Z. Ya, jadi untuk rumus ini memang agak panjang, tapi teman-teman nggak usah pusing, karena kalau kalian perhatikan, itu perbedaannya hanya di bagian minus dan tambahnya aja. Jadi dari sini sampai sini, ini sampai lambang ini ya, berarti. Nah, ini minus. Kemudian kalau untuk yang sebelah kanannya, itu juga sama, tapi bedanya hanya di lambang ininya. Ini jadi positif. Gitu. Nah, untuk ininya tetap ya. Biasanya mengikuti jenis pendugaan intervalnya sih. Gitu. Oke ya, berarti sudah jelas ya. Kalau misalnya ini kita akan mencari pendugaan interval satu rata-rata. Nah, kita tinggal masukkan aja nih untuk angka-angkanya ke dalam rumus, karena kita sudah mencari tahu ya. Nah, tapi kalau kalian lihat kembali, di sini ada perbedaan ya. Tadi kita menghitung T alfa N-1, sedangkan ternyata untuk rumus pendugaan interval satu rata-rata ini menggunakan T alfa per 2, N-1, gitu ya. Jadi, kita harus menghitung kembali, mencari tahu nilainya, nilai T alfanya gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan untuk T alfa, alfanya itu adalah 0,05, teman-teman bisa perhatikan di sini. Kemudian kita bagi 2, lalu N-nya tadi 8, min 1, jadi 7. Nah, berarti kita langsung aja nih mencari tahu nilai 0,0257, gitu ya, agar kita bisa masukkan angkanya ke dalam rumus. Nah, kita pakai tabel yang tadi ya, menggunakan distribusi T. Sebentar. Oke, kelihatan ya teman-teman? Tadi 0,025 alfanya, terus degree of freedom-nya itu adalah 7, ya. Nah, berarti kita dapat titik temunya di sini. Berarti kita akan menggunakan 2,365. Itu ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, ya sama ya, teman-teman. Berarti kita menggunakan 2,365. Gitu. Nah, lalu kita masukkan aja, tinggal masukkan aja angka-angkanya, yaitu tadi X bar, ya 270,625. Kemudian kita kurang dengan T alfa per 2 N-1-nya, yaitu 2,365. Lalu kita kali dengan S. S-nya itu tadi 93,6345 yang kita sudah hitung. Lalu kita bagi lagi dengan 8. Ya, ini berarti mencari S X bar ya, rumus tadi ya. Oke. Nah, yang kedua, kita samakan rumusnya dengan yang ini, kita masukkan juga angkanya, tapi bedanya yang ini ditambah gitu. Nah, nanti didapat angka seperti ini kalau teman-teman sudah hitung. Nah, kalau sudah dapat, kita tinggal bikin kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah interval dari 192 sampai 349 akan memuat rata-rata jumlah mobil yang melintas kota A setiap jamnya dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, ini kita bulatkan kenapa? Karena objeknya itu adalah jumlah mobil. Jadi kalau misalnya desimal kan otomatis ngitungnya malah kayak pecahan gitu ya. Kalau satu buah mobil kan nggak mungkin kan kalian cuma masukin spionnya doang gitu kan ya. Nah, jadi kita bulatkan gitu. Nah, nanti untuk formatnya juga sama sih. Kalau misalnya untuk interval yang lainnya, kalian tinggal copy aja, terus masukkan angka yang ada yang setelah kalian hitung di sini. Setelah interval dari bla bla bla, nah ini jadi sampai. Nah, paling itu doang kalau untuk yang 1B. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aduh, sebentar ya. Ini slideshow-nya. Oke. Berarti udah jelas semua ya, teman-teman? Ya?
Itu yang T alfa per 2 itu kenapa dibagi 2, Ci? Ini emang rumusnya kayak gitu. Ini coba kalian lihat ya. Nah ini nanti rumusnya. Rumus dari penduga intervalnya. Jadi kita memang mengikuti rumus aja sih kalau untuk menghitung pendugaan interval yang satu rata-rata ini. Biasanya udah disediakan juga rumusnya. Oke, Ci, thank you. Oke. Ada lagi? Oke, kalau misalnya udah nggak ada, berarti ini menjadi akhir dari jawaban soal nomor 1. Ci, Ribet nggak nih? tanya lagi deh, Ci. Oh ya, boleh. Ini taunya satu kata-kata apa dua kata-kata dari mana ya, Ci? Oke, tadi ya kita kembali lagi ke soalnya. Kalau satu rata-rata, dia hanya menyebutkan rata-rata untuk kota A gitu ya, hanya untuk satu kota. Jadi kita nggak membandingkan antara kota A dengan kota lainnya gitu ya. Kalau misalnya dia dua rata-rata, itu dia akan menyebutkan kota A dengan kota B atau kota C dan lain-lain. Jadi ada dua kota gitu. Apakah sudah jelas? Sudah, Ci. Makasih. Oke. Ada lagi? Nah, untuk yang soal nomor 2 ini nggak aku bahas karena mirip dengan soal nomor 1. Nah, bedanya untuk soal nomor 2, kita coba balik lagi ya. Soal nomor 2. Ini ya. Nah, untuk soal nomor 2, itu bedanya hanya di, kalau yang nomor 1 kan kita mencari rata-rata. Kalau yang kedua, kita mencari proporsi. Gitu. Jadi bedanya di situ aja. Tapi untuk cara mencari kayak interval estimasinya, terus hipotesisnya, itu mirip gitu sama. Paling bedanya hanya di rumusnya aja. Gitu ya. Nanti kalian bisa sesuaikan. Paling itu aja, makanya aku nggak gitu bahas untuk yang soal nomor 2. Kita langsung masuk ke soal nomor 3. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita langsung masuk ya ke soal nomor 3. Nah, di sini disebutkan seorang pedagang beras ingin mengetahui apakah rata-rata penjualan beras di pasar A, B, dan C pada bulan September adalah sama. Oleh karena itu, diambil sampel selama 5 hari penjualan dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, kita diberikan nih data untuk pasar A, B, dan C, dan datanya ini kita ambil selama 5 hari gitu ya. Jadi setiap pasar ini memiliki data yang berbeda-beda setiap dalam 5 hari gitu. Nah, kemudian dengan tingkat keyakinan 95%, ujilah pendapat pedagang yang menyatakan bahwa rata-rata penjualan beras di ketiga pasar tersebut adalah sama. Oke, nah berarti kita bisa langsung masuk aja nih. Sorry. Oh iya, belum ya. Nih, jadi untuk soal nomor 3 ini, kita diminta untuk melakukan pengujian hipotesis. Ya, pengujian hipotesis aja. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari sini ya, teman-teman. Ini kata kuncinya. Ujilah pendapat, bla 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 gitu. Kalau ada uji-uji ini udah pasti kita melakukan pengujian hipotesis gitu. Nah, sekarang yang kita perlu tahu, ini merupakan pengujian hipotesis yang mana? Ya kan ada pengujian hipotesis yang satu rata-rata, terus ada yang dua rata-rata, dan ada juga yang lebih dari dua rata-rata. Nah, di sini aku menentukannya adalah lebih dari dua rata-rata. Kenapa? Karena ada 3 kolom atau 3 data yang kita akan bandingkan, yaitu ada pasar A, pasar B, dan pasar C. Oke, jadi ini kita sebut sebagai pengujian hipotesis lebih dari dua rata-rata.
Gitu ya. Nah, selanjutnya seperti yang sebelumnya, kita menentukan dulu informasi yang kita ketahui. Yang pertama, kita ketahui di sini, itu tingkat keyakinannya 95%. Oke, kemudian tingkat kesalahannya berarti kita tinggal kurang aja dengan 100%, maka dapat 5%. Nah, lalu kalau misalnya udah ada tabel-tabel seperti ini, teman-teman harus menentukan nih, berapa sih jumlah kolom, jumlah baris, maupun seluruh datanya ada berapa. Nah, untuk kolomnya, ini kita bisa lihat dari sini, ada yang A, B, dan C. Ini berarti ada 3 kolom, ya datanya. Nah, lalu untuk barisnya ini ada 5 hari kan tadi, otomatis jumlah barisnya ini ada 5. Ya, yang 54, 61, 63, 51, 56 menyamping gitu ya. Itu adalah jumlah barisnya. Nah, lalu untuk N besar atau jumlah observasi atau data atau tadi ya, itu adalah jumlah populasi, itu ada 15. Kita dapat dari N dikali K, yaitu 5 kali 3, maka didapat 15, atau misalnya kalau teman-teman mau hitung, silakan hitungnya, berarti hitung satu-satu nih, 54, 66, 60, ini ada 3, terus ini ada 3, 3, 3, 3 gitu. Itu ya, jadi total datanya ini ada 15 data. Oke. Nah, kayak tadi nih, kalau misalnya melakukan pengujian hipotesis, yang pertama kita menentukan terlebih dahulu H0 dan H alpha, HA-nya, H alternatif. Nah, untuk H0 itu sudah pasti menggunakan sama dengan, ya. Nah, tadi kita kan menentukan dulu ya, dia one tailed atau two tailed gitu ya, pengujian satu arah atau dua arah. Kalau ini kita bisa langsung dikasih tahu kalau dia mau menguji bahwa pendapatnya ini adalah sama gitu ya rata-ratanya. Otomatis ini menggunakan pengujian dua ya, two tailed gitu ya, dua arah gitu. Karena yang dibilang adalah sama, bukan kurang dari atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, tapi dia hanya menggunakan sama, gitu ya. Jadi, kita menulis H0-nya ini adalah mu 1 itu sama dengan, mu 2 sama dengan, mu 3. Nah, di mana kesimpulannya itu adalah tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata penjualan beras di ketiga pasar. Nah, lalu sebaliknya untuk H alternatif, itu kita menggunakan lambang tidak sama dengan untuk kedua dari lambang ini. Dan kesimpulannya itu berarti terdapat perbedaan signifikan rata-rata penjualan beras di ketiga pasar, gitu ya. Jadi kalau yang pertama ini kan sama, maka tidak ada perbedaan. Sedangkan kalau misalnya ini tidak sama dengan, maka terdapat perbedaan. Oke. Nah, lalu yang kedua, kita menentukan nilai tabel, kayak tadi ya. Nah, tapi untuk melakukan pengujian hipotesis lebih dari 2 rata-rata ini, kita akan menggunakan distribusi F. Ya, jadi kita menentukan nilai tabelnya ini menggunakan F ya, bukan kayak tadi, yaitu yang T hitung atau Z hitung gitu ya. Nah, cara menentukannya gimana? Kita tentukan dengan rumus ini. F alpha, terus dalam kurung K-1, lalu N kapital ya, yaitu jumlah datanya, min K gitu. Nah, lalu kita dapat nih, kita masukkan 3 kurang 1 dapat 2, lalu 15 kurang 3 kita dapat 12. Nah, setelah ini kita akan mendapatkan nilai tabelnya dari tabel distribusi yang F. Nah, coba ya, sekarang kita lihat untuk tabel F-nya. Oke, nah di sini kan ada 2 ya, teman-teman, kelihatan ya? Oke, kelihatan ya. Nah, untuk menentukan kita mau pakai 0,01 atau 0,05, ini adalah dari alfanya. Nah, tadi alfanya kan 0,05, berarti kita akan pakai yang ini. Ya, coba kita buka sekarang. Wow. Oke, aku coba perbesar. Nah, teman-teman, di sini kita sudah melihat ya untuk F statistik yang P 0,05. Oke. Nah, sekarang kita mau cari titik temu antara 2 dan 12. Nah, 2 ini
kita akan cari di kolom, bagian kolom, jadi bagian atas. Oke, nah ini untuk kolom kedua, berarti yang untuk 12-nya itu adalah baris. Itu. Nah, jadi untuk kolom 2 dan baris ke-12, kita temukan titik temunya adalah 3,89. Seperti itu. Oke ya. Nah, jadi kalau bisa sih jangan kebalik ya teman-teman. Kalau untuk yang K-1, itu untuk mencari yang kolom, yang bagian atas tadi di tabel F, dan untuk yang jumlah data dikurang dengan kolom, itu untuk mencari barisnya. Lalu kalian bisa menemukan titik temunya. Gitu. Nah, ini adalah nilai tabel dari kasus soal nomor 3 ini. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, aku anggap sudah jelas ya kalau begitu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tadi ya, setelah kita menentukan nilai tabel, kita perlu menentukan juga nilai statistik atau F0. Nah, di sini menggunakan tabel ANOVA. Jadi, untuk hipotesis lebih dari 2 rata-rata itu sudah pasti menggunakan tabel ANOVA. Nah, ini untuk tabel ANOVA-nya, itu ada sumber variasi, sum square, terus ini ada derajat bebas atau degree of freedom yang tadi teman-teman itu. Kemudian ada mean square, dan yang terakhir kita baru dapat statistik F atau F hitung. Oke. Nah, lalu di sini kita juga bagi 3 nih, yaitu ada treatment atau perlakuan, lalu ada error atau galat, dan yang terakhir itu totalnya, total dari treatment dan error. Nah, ini untuk rumusnya masing-masing. Nanti kita coba bahas juga. Ya, jadi dari sum square nih, kemudian kita menuju ke derajat bebas, kita dapat menentukan yang namanya mean square untuk treatment. Ya, untuk yang baris pertama, yang kita dapat nih dari SSTR atau sum square treatment, kita bagi dengan K-1 yang di sini. Nah, yang bawahnya juga sama, untuk yang MSE atau mean square error, itu kita dapat dari sum square error, ini kita bagi dengan derajat bebas yang ada di sini. Nah, baru kita dapat MSE. Dan untuk mencari FO atau statistik F-nya ini, kita tinggal bagi aja nilai yang ada di sini nantinya dengan yang di sini. Maka kita dapat F hitung. Gitu. Nah, terus mungkin teman-teman agak asing nih dengan simbol ini. Simbol X double bar. Gitu ya. Ada 2 garis di atasnya. Nah, ini nanti kalian bisa cari caranya. Itu rata-rata dari kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Itu kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan total kolomnya. Itu nanti kita akan bahas juga. Lalu di sini, itu juga kita bisa menentukan nih langsung kesimpulannya. Kalau misalnya F0-nya ini lebih besar daripada F alpha atau F tabel, maka H0-nya ditolak. Oke. Nah, sampai sini mungkin masih pada bingung kali ya, karena kita belum masukin angkanya. Sekarang kita akan coba mengerjakan dari kolom yang pertama, yaitu sum square. Nah, di sini ada 2 cara. Nah, teman-teman juga bisa pilih salah satu. Oke. Nah, yang pertama, tadi kan untuk SSTR ini, kita menggunakan yang ada X double bar-nya ini. Nah, berarti kita coba hitung dulu untuk X double bar-nya. Nah, kita masukkan nih rata-rata dari setiap kolom. Nah, oh ya, untuk tabelnya yang cara pertama, teman-teman bisa hitung terlebih dahulu. Yang pertama adalah total setiap kolom, total datanya nih. Kemudian yang kedua ini adalah X bar, atau rata-rata setiap kolom. Lalu ini adalah deviasi standarnya, setiap kolom juga. Dan yang terakhir adalah jumlah barisnya. Ya, yang masing-masing itu adalah 5. Gitu.
Oke, kalau sudah kita tadi masukkan ya, untuk rata-rata kolom pertama itu adalah 57, terus kolom yang B itu adalah 68, dan kolom yang C adalah 59. Lalu setelah kita jumlah, kita bagi dengan total kolom. Total kolom tadi ada 3, ya, A, B, C. Nah, lalu kita dapat 61,3333 gitu. Oke, selanjutnya kalau sudah, berarti kita bisa nih untuk mencari yang namanya SSTR atau JKP. Nah, JKP ini itu juga sama, kita menghitung dari setiap kolom, kemudian kita jumlahkan. Itu ya. Nah, yang pertama ini adalah N. N itu kita dapat dari baris jumlah baris, yaitu 5. Ya, berarti kita masukkan, nih 5. Kemudian untuk XJ-nya ini adalah rata-rata setiap kolom. Nah, jadi untuk yang kolom A, rata-ratanya tadi kan 57, kita masukkan juga. Lalu dikurang nilai yang X double bar-nya ini, kita sudah hitung 61,3333. Nah, ini kita kuadratkan terlebih dahulu, baru kita kali dengan 5. Maka kita dapat nih hasilnya. Nah, ini tapi hanya untuk kolom yang A. Untuk kolom yang B, kita hitung lagi. Nah, tadi kan N-nya sama. Terus yang beda ini hanya di rata-ratanya aja. Ya, yaitu 68. Kemudian kita juga yang ini sama aja sih. Ya, paling jadi bedanya adalah di bagian rata-rata setiap kolomnya aja. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka kita dapat nih, udah kita jumlahkan, kita dapat 343,3333. Gitu ya. Itu adalah nilai JKP atau ya SSTR. Ya, lalu setelah kita mendapatkan SSTR, kita menghitung yang namanya SSE atau JKG. Ya. Nah, ini rumusnya seperti yang tadi, kita juga menghitung untuk setiap kolom. Lalu kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai dari yang SSE ini. Nah, yang pertama nih, kolom pertama, kita masukkan nilai N-nya. N yang A ini adalah 5. Kemudian kita kurang 1. Ya. Lalu kita kalikan dengan S kuadrat. Jadi nilai S yang di kolom A ini kita masukkan, lalu kita kuadrat. Baru kita kali dengan 5 kurang 1, yaitu 4. Nah, setelah itu kita dapat nih hasilnya. Nah, ini juga sama berlaku seperti yang di kolom berikutnya gitu ya. Nah, ini berarti bedanya hanya ada di S-nya aja. Iya. Oke. Berarti untuk setiap kolom ya pokoknya ya. Lalu setelah itu kalian jumlahkan hasilnya, maka didapat 292. Nah, ini bulat ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu udah gampang banget lah berarti. Kalian tinggal tambahin aja JKP dengan JKG, maka didapat 635,3333. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum, kita lanjut ya ke cara keduanya. Oke. Nah, ini cara kedua. Tadi kan kita untuk tabelnya gini, kita hitung ya untuk jumlahnya, terus untuk rata-rata, S-nya, dan juga jumlah barisnya gitu. Nah, yang ini kita hanya perlu menghitung jumlah totalnya aja. Tapi kita jangan lupa untuk menghitung total keseluruhan dari jumlah setiap kolom. Nah, untuk cara kedua, itu kita bisa hitung terlebih dahulu dari JKT-nya. Nah, untuk JKT ini emang agak panjang sih ya. Nah, untuk JKT ini kita bisa hitung, yang pertama kita jumlahkan terlebih dahulu setiap data, tapi setiap datanya ini dikuadratkan. Ya, jadi misalnya 54 kuadrat, 61 kuadrat, pokoknya sampai 52 kuadrat gitu kalian jumlahkan. Lalu kalian kurang dengan 920 kuadrat. Nah, 920 kuadrat ini dari sini. Total dari jumlah setiap kolom, kalian totalkan, maka didapat 920, kita kuadrat, lalu dibagi dengan N kali K, ya, baris kali kolom gitu ya. Maka didapat 15 nih. Nah, setelah itu kita dapat deh nilainya juga sama, 635,3333.
Itu tuh mendapatkan JKT. Lalu yang kedua, itu kita menghitung JKP-nya. Nah, untuk JKP, itu caranya kita jumlahkan terlebih dahulu jumlah setiap kolom, tapi di kuadrat. Jadi jumlahnya ini 285 kita kuadrat, terus 340 kita kuadrat, dan yang terakhir 295 kita kuadrat. Lalu kita bagi dengan jumlah baris, yaitu ada 5. Lalu kita kurang dengan 920 yang tadi nih. Sama kayak yang di atas ya, 920 kuadrat bagi 5 kali 3. Maka didapat, jawabannya adalah 343,3333. Gitu. Nah, untuk cara kedua ini kan kita tahu JKT atau jumlah kuadrat total dengan jumlah kuadrat perlakuannya. Nah, otomatis untuk JKG-nya ini kita tinggal kurangkan saja total dengan perlakuan. Maka didapat 292. Gitu. Nah, ini kalian bisa pilih sih, atau kalau mau ngikutin lebih baik sih ngikutin dosen kalian gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya sudah tidak ada, sekarang kita lanjut ya untuk mencari kolom keduanya tadi kan derajat bebas ya, itu tinggal masukkan. Nah, berarti sekarang kita akan mencari yang namanya mean square. Itu ya. Nah, untuk mean square tadi rumusnya yang untuk KRP atau MSTR ini adalah SSTR. Nah, di mana SSTR ini yang tadi sudah kita hitung, ya 343,3333. Lalu untuk K-1 ini yang tadi kita hitung derajat bebas, ya ini kita bisa juga langsung masukkan aja ya. K-nya itu 3, kemudian kita kurang 1, lalu kita dapat 2. Nah, lalu setelah kita bagi, kita dapat hasilnya untuk MSTR atau mean square treatment-nya adalah 171,6667. Gitu. Nah, sama seperti yang di atas, untuk MSE ini juga kita tinggal masukkan aja nih angkanya dari yang SSE sudah kita hitung, yaitu 292, kita bagi dengan jumlah datanya, yaitu 15, lalu dikurang dengan 3, yaitu kolom. Maka didapat 12, kita bagi, dan didapat 24,3333. Nah, ini adalah mean square-nya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal masukkan aja nih ke dalam tabelnya. Ya, berarti tadi sum square-nya udah kita masukin. Terus derajat bebasnya juga, tadi kan nggak ada perhitungannya ya, jadi aku buat perhitungannya di sini. Lalu untuk mean square-nya, itu ya pakai perhitungannya tadi juga, ya kita tinggal masukkan. Ini kita tidak perlu menghitung totalnya. Dan yang terakhir nih, tujuan kita sebenarnya kan untuk menghitung F0 atau statistik F. Nah, ini berarti tinggal kita bagi dari yang kuadrat rata-rata perlakuan atau mean square treatment dengan mean square error. Ya, jadi atas sama bawah kita langsung bagi aja, maka didapat 7,0548. Oke. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nih, tadi kita udah dapat nilai tabel dan juga nilai hitungnya, maka kita bisa menarik kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah kurva distribusi F. Nah, jadi kurvanya ini agak berbeda dari yang sebelumnya. Itu. Nah, untuk kurva yang distribusi F ini, kita bisa menentukan apakah dia H0-nya ditolak atau diterima, itu dari sini. Jadi kita seperti yang sebelumnya, kita taruh dulu nilai tabelnya sebagai batas area, apakah untuk sebelah kanannya berarti dia H0 ditolak, dan untuk sebelah kirinya H0 tidak ditolak. Nah, nilai tabel tadi 3,89. Sedangkan nilai F hitungnya itu adalah 7,0548, berarti lebih besar dan mengarah ke sebelah kanan. Otomatis dia berada di area yang diarsir ini, maka kita dapat simpulkan bahwa H0 ini ditolak. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman bisa bikin seperti ini nih. F hitung 7,0548 lebih besar dari F tabel, yaitu 3,89,
maka H0-nya ditolak, sehingga ada rata-rata yang berbeda atau terdapat perbedaan signifikan rata-rata penjualan beras di ketiga pasar dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, ini juga berlaku ya dengan ketentuan yang tadi sudah dicantumkan ya sebelumnya pas kita lihat rumus dari tabel ANOVA. Ya, jadi kalau F0-nya ini emang lebih besar daripada F tabelnya, sorry. Jadi untuk nilai hitungnya lebih besar daripada nilai tabel, maka H0-nya ditolak. Gitu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelihatannya sudah pada jelas ya. Nah, ini adalah akhir dari jawaban soal nomor 3. Sampai sini, pokoknya sampai kesimpulan. Baik, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 4. Oke. Nah, untuk soal nomor 4 ini aku bacakan. PT Kopi Kapal Layar ingin mengetahui apakah penjualan ketiga jenis kopinya dipengaruhi oleh gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, diambil 200 sampel penjualan dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini adalah tabelnya. Ya. Kemudian kita diminta untuk uji hipotesis pada tingkat keyakinan 95% yang menyatakan bahwa proporsi penjualan jenis kopi tersebut tidak bergantung dengan gender. Kemudian kita diminta buatlah model bagian kontingensinya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan, kita akan menguji hipotesis kembali ya. Nah, di sini juga udah ada nih sebutnya ujilah hipotesis. Nah, kita akan menguji hipotesis tiap proporsi penjualan jenis kopi. Nah, jenis kopinya ini ada 3 ya, teman-teman. Nah, jadi kita akan melakukan pengujian hipotesis lebih dari 2 proporsi. Nah, karena tadi kita akan menguji proporsi setiap jenis aroma kopi. Nah, berarti sekarang kita bisa mulai dari mencari yang diketahuinya dulu, yaitu tingkat kesalahannya atau alfa itu ada 5%. Kemudian tingkat keyakinan itu kita tinggal kurangkan 5%-nya dengan 100%, maka didapat 5%. Lalu untuk kolom dan barisnya juga jangan lupa, karena kita kan menggunakan tabel-tabelan gini ya. Nah, berarti untuk kolomnya itu ada 3, yaitu aren, duren, dan orange. Lalu untuk barisnya ini ada 2, ya, yaitu untuk laki dan perempuan. Nah, untuk ini nanti kita abaikan dulu ya, karena kita akan menghitung di sini. Nah, yang pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu H0 dan HA-nya atau H alternatif. Nah, seperti yang sebelumnya ya, untuk yang ini, yang sebelumnya yang lebih dari 2 rata-rata, itu kita menggunakan two-tailed. Nah, di sini dia disebutkan tidak bergantung dengan gender, otomatis kita nggak ada sebutan kurang dari dan lebih dari gitu ya. Jadi kita menggunakan sama dengan dan juga tidak sama dengan. Gitu. Nah, berarti untuk H0 itu akan selalu sama dengan. Sedangkan untuk H alternatif itu akan selalu tidak sama dengan. Nah, kemudian simbolnya sekarang kita ganti. Bukan menggunakan rata-rata, tapi menggunakan proporsi. Nah, proporsi ini menggunakan P kapital ya untuk yang populasi. Yaitu P1, P2, dan P3. Nah, lalu kita juga jangan lupa tulis kesimpulannya. Kalau misalnya untuk HO itu tidak terdapat perbedaan proporsi penjualan jenis kopi tersebut terhadap gender. Lalu untuk yang H alternatif itu terdapat perbedaan proporsi penjualan jenis kopi tersebut terhadap gender. Oke, nah berarti kita udah dapat nih hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Selanjutnya kita akan menentukan nilai tabel atau kita menggunakan yang namanya chi-square. Kenapa? Harusnya teman-teman udah nggak asing sih dengan chi-square, tapi nggak tahu lah ya. Nah, untuk menentukan nilai tabel, itu kita akan menggunakan tabel chi-square. Nah, simbolnya ini menggunakan x kuadrat. Jadi, ini untuk rumusnya ya, x kuadrat alfa, kemudian K-1 kali dengan N-1, ya, jadi ini akan menjadi satu angka gitu ya,
tidak seperti yang F. Tadi kan yang F itu 2 angka ya, atas sama samping. Kalau yang ini kita jadikan 1. Atau kita bisa juga X kuadrat alfa ini adalah derajat bebas. Nah, jadi kita bisa simpulkan untuk rumus ini adalah untuk mencari derajat bebas dari dari tabel ini ya. Oke, nah sekarang kita bisa langsung masukkan aja kalau K-nya itu adalah 3, berarti 3 min 1 itu adalah 2, berarti kita udah pegang 2, lalu N-1, N-nya itu adalah 2 dikurang 1, jadi 1, maka 2 kali 1 kita dapat 2, atau degree of freedom-nya ini adalah 2. Oke ya, nah selanjutnya kita tinggal mencari tahu untuk nilai dari si X kuadrat 0,052 ini. Nah, ini kita juga menggunakan tabel. Oke, sebentar ya. Kita coba untuk lihat tabelnya. Nah, ini tabel chi-square. Oke. Teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah, Ci. Oke. Nah, tadi kan X kuadrat alfa ya. Alfa, terus alfanya itu adalah 0,05. Lalu sampingnya adalah 2 ya. Berarti 0,05 kita ambil yang kolom ini. Kita coba tarik. Tadi barisnya adalah baris kedua. Nah, berarti titik temunya ada di sini. Kelihatan nggak ya kursornya? Ya, pokoknya. Oke. Nah, berarti yang 5,9915 ya. Nah, ini adalah nilai tabel untuk perhitungan yang ada di soal. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Atau ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan? Kalau belum ada, berarti kita bisa lanjut ya untuk menentukan nilai hitungnya. Oke. Kita masuk ke penentuan nilai statistik atau X kuadrat 0. Nah, jadi untuk menentukan nilai statistiknya, kita buat terlebih dahulu model bagan kontingensinya. Nah, ini adalah model bagan kontingensi, di mana kalian menghitung total kolom dan juga total baris. Gitu. Nah, berarti kalian buat ya untuk total kolom dan total barisnya. Jadi untuk masing-masing kolom, misalnya aren, itu totalnya adalah 39, kemudian duren itu 59, dan orange itu 52. Lalu untuk yang laki-laki itu ada 71, lalu perempuan totalnya baris ini ada 79, maka kita dapat seluruh datanya adalah 150. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, sebelumnya di soal itu disebutkan kita mengambil sebanyak 200 sampel ya, teman-teman. Nah, ini berarti kita abaikan aja, kita ikutin dari perhitungan kita yang sekarang. Yaitu datanya ada 150. Nah, sekarang kalau kita sudah menentukan total baris dan total kolomnya, kita bisa masuk ke rumus dari si X kuadrat 0 ini. Nah, ini tadi sama caranya kita menggunakan jumlah, ya. Nah, untuk yang ini adalah setiap titik temu. Jadi kayak laki aren, laki duren, atau laki orange, sampai ke perempuan orange. Nah, nanti kita akan hitung satu-satu seperti ini. Nah, aku akan coba pandu. Untuk F, N, K, ini adalah titik temu data. Jadi, datanya yang N itu adalah baris kan ya, tadi terus ada K itu adalah kolom. Jadi F11 yaitu data dari baris 1 kolom 1 itu adalah 22. Terus misalnya F1K2 ya itu berarti baris 1 kolom 2. Nah, ini kita isi dengan 17. Jadi F ini adalah datanya, angka data. Nah, lalu E ini kita dapatkan dari total baris kali total kolom, lalu kita bagi dengan total. Nah, caranya ini aku sudah jabarkan. Nah, misalnya nih, untuk yang laki aren gitu ya, berarti E1 sama 1 gitu ya, baris 1 dengan kolom 1,
laki aren. Nah, total barisnya yang pertama, kita kan pakai yang laki ya. Titik temunya di sini, berarti barisnya yang ini. Total barisnya 71, kemudian kita kali dengan kolom pertama, yaitu aren, dengan total 39. Nah, setelah itu kita bagi dengan total keseluruhan datanya, yaitu adalah 150. Maka kita dapat nilai NK-nya, ya, atau ELA, atau yang 11 itu adalah 18,46. Nah, dan seterusnya ya teman-teman, jadi kalian harus menghitung satu-satu, gitu. Ya, misalnya nih, contoh lainnya yang ini ya, EPO atau perempuan orange. Nah, ini berarti perempuan totalnya itu adalah 79, kemudian orange itu adalah 52, kita kali, dan kita bagi dengan 150 yang merupakan total dari bas dan kolom. Maka didapat 27,3867. Gitu. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu ya, karena belum sampai perhitungan terakhirnya. Oke, nah sekarang tadi kan sudah aku jabarkan ya untuk pengisian rumusnya. Tadi untuk F ini adalah data dari kolom, kemudian data dari tabel, kemudian untuk ENK-nya ini sudah kita hitung ya dengan cara yang tadi masing-masing. Kita kalikan total baris dengan total kolom, lalu kita bagi dengan keseluruhan total. Nah, ini kita hitung satu-satu setiap titik temunya atau setiap angka datanya. Jadi kalau untuk 22, terus 17, lalu untuk orange-nya 32, ini juga 17, 42, dan 20. Kita hitung semuanya seperti itu, dan setelah kita dapat hasilnya, kita jumlahkan seluruhnya, maka kita akan mendapat yang namanya X kuadrat, nolnya, atau nilai hitung atau statistik. Tuh. Ya, kita dapat 13,6156. Gitu ya. Tapi takutnya teman-teman mungkin merasa pusing nih kalau dijabarin kayak gitu aja, gitu ya, ditulis samping panjang-panjang gitu. Nah, ini ada alternatif perhitungannya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Ini juga sama aja sih sebenarnya, tapi ini kan menggunakan tabel, jadi mungkin bisa memudahkan lah teman-teman untuk menghitung sampai ke nilai terakhirnya. Nah, jadi kalau kita jabarkan, berarti yang tadi F ini datanya, kemudian ENK ini pakai rumus yang sebelumnya tadi, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, selanjutnya kita kurangkan terlebih dahulu untuk F dengan E-nya ini masing-masing kategori. Nah, di sini misalnya LRN-nya 3,54 ya, hasil dari pengurangannya. Nah, lalu untuk sablahnya itu, kita tinggal kuadratkan hasil dari 3,54 ini. Maka kita dapat yang 12,5316. Nah, kalau sudah kita dapatkan, maka kita bisa masukin rumus dari si X kuadrat nolnya. Ya, di mana untuk yang kategori pertama, itu berarti udah kita dapat nih 12,5316 ya untuk atasnya. Nah, kita tinggal bagi dengan 18,46. Maka didapat angkanya 0,6789. Jadi intinya ini cuma dijabarin aja gitu ya, nggak langsung dihitung sekaligus kayak sebelumnya gitu. Nah, nanti kita hitung untuk setiap kategorinya di tabel ini, lalu kita totalkan yang kolom terakhir, dan kita dapat nilai statistik atau nilai hitungnya. Dan jumlahnya sama ya teman-teman, jadi tenang aja. Kalian bisa pilih antara dua cara perhitungan tersebut. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti sudah cukup jelas ya, kalau udah nggak ada yang nanya nih. Kalau gitu, kita bisa lanjut ke tahapan yang terakhir, di mana kita sudah tahu nih nilai hitung dan juga nilai tabel, dan yang terakhir kita tinggal menarik kesimpulan. Ya. Nah, di sini kita bisa melakukan penarikan kesimpulan menggunakan critical value maupun menggunakan p-value yang sebelumnya.
Ya, nah ini ternyata untuk kurvanya ini sama ya seperti yang sebelumnya yang menggunakan distribusi F. Nah, jangan lupa untuk cara menentukannya, kita tentukan dulu nih batasan area antara H0 yang ditolak dengan H0 yang tidak ditolak. Berarti kalau misalnya dari batasan nilai tabel, ya ini jadi dari nilai tabel, yaitu 5,9915, itu sebelah kanannya, itu daerah yang di RC adalah area H0 yang ditolak. Sedangkan untuk sebelah kiri dari batasan ini adalah H0 tidak ditolak. Dan ternyata kalau untuk yang critical value, kita lihat nilai hitungnya itu adalah 13,6156. Maka dia sudah termasuk H0 ditolak. Jadi kita bisa simpulkan H0-nya ini H0-nya ini ditolak gitu ya. Nah, ini untuk critical value. Lalu yang kedua, oke. Lalu untuk yang kedua ya, itu kita menggunakan p-value. Nah, p-value ini kita emang menggunakan tabel distribusi masing-masing ya. Tadi kan kita menggunakan tabel distribusi T, sekarang kita menggunakan tabel distribusi X kuadrat. Oke. Nah, sekarang cara mencarinya itu juga sama seperti yang sebelumnya. Kita lihat dulu nih baris, tentukan dulu nih baris yang akan kita selidiki ya. Apakah angkanya itu ada yang mendekati dengan nilai hitung yang sudah kita hitung. Nah, tadi degree of freedom yang sudah kita hitung ya di sini. Coba aku kasih lihat. Nah, ini ya. Kita hitungnya kan dari sini yang K-1 kali N-1, kita dapat 2. Nah, ini adalah degree of freedom. Nah, ini akan menentukan nilai p-value-nya nanti nih. Jadi, kalau teman-teman, ini kekecilan ya. Nah, kalau segini cukup kali ya. Oke. Nah, ini degree of freedom-nya berarti tadi 2. Nah, sekarang kita cari angka yang paling mendekati dengan nilai hitungnya. Nilai hitungnya tadi adalah 13 ya, 13,6156. Nah, sedangkan di sini ternyata 13, bla 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 itu kelewatan gitu ya. Nah, berarti yang paling dekat ini kan adalah yang 10,597. Nah, berarti kalau kita lihat dia ada di kolom yang mana? Dia ada di kolom yang 0,005. Nah, ini adalah p-value-nya. Oke. Nah, kita kembali lagi. Nah, jadi p-value-nya ini 0,005. Kita bandingkan dengan alfa, alfanya adalah 5% atau 0,05. Ternyata lebih besar alfanya nih daripada p-value-nya. Otomatis H0-nya ditolak. Gitu. Nah, berarti kesimpulannya adalah H0-nya ditolak, maka terdapat perbedaan atau ketergantungan proporsi penjualan jenis kopi tersebut terhadap gender dengan tingkat keyakinan 95%. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah akhir dari jawaban soal nomor 4. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Wah, kayaknya udah pada jelas ya. Ya, karena di sini aku hanya membahas 3 soal saja, berarti sudah selesai untuk sesi pembahasan soal UTS-nya. Gitu. Nanti PPT-nya di-share nggak? Iya, nanti akan di-share ya. Biar teman-teman juga bisa mereview kembali nanti jawabannya. Gitu. Makasih, Ci. Oke. Sorry Kak, kalau Iya. udah selesai saya mau ambil alih sebentar Oh, ya Kak. oh iya, silakan. Oke teman-teman, di sini saya cuma mau menyampaikan beberapa kata aja sih. Yang pertama, terima kasih ini buat teman-teman atas partisipasinya. Nah, mungkin ini tuh program kerja terakhir dari Senat Mahasiswa periode 2020-2021 ya teman-teman. Jadi saya sebagai ketua pelaksana mentoring ini sangat berterima kasih sekali untuk partisipasinya.
baik dari pengajar, peserta, dan juga mungkin di sini ada perwakilan BPM ya. Dan di sini sebagai perwakilan BPM ada Karesa. Jadi thank you banget ya Karesa buat partisipasinya untuk mentoring ini dan juga mungkin mentoring yang sebelumnya. Nah, juga mungkin dulu nih dari semester 1 sampai saat ini kita sebagai panitia mentoring meminta maaf juga sebesar-besarnya buat teman-teman semuanya atau semua pihak. Apabila misalnya dari kita sebagai panitia masih ada kekurangan ataupun kesalahan, dan selebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan kalau misalnya ada saran atau masukan mengenai mentoring ini, mungkin teman-teman nanti bisa tulis di formulir kuesioner aja ya. Semoga sih dari program kerja ini kecil atau besarnya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tapi saya bilang seperti ini bukan berarti semester depan nggak ada mentoring ya teman-teman. Sepertinya akan tetap ada mentoring, namun mungkin dengan pengurus yang berbeda ya teman-teman. Jadi sebagai perwakilan bidang 1 Senat Mahasiswa sekaligus ketua pelaksana mentoring ini, saya mohon maaf dan mohon undur diri untuk periode tahun 2020-2021 ini ya teman-teman. Thank you buat semuanya. Terima kasih Kak. Thank you Iqbal. Oke, thank you ya Iqbal atas kata-katanya ya. Berarti kita udah bisa closing kali ya.